Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perilaku biaya aktivitas. Pertama-tama, nama saya Puji Adhan Nurgantina. Rekan saya ada Pahrani Fajrina dan juga Rizky K. Ayu Latifani. Langsung ke yang pertama, yaitu Rizky K. Dari materi ini, tentu kita harus mengetahui apa pengertian dari perilaku biaya aktivitas. Pada dasarnya, perilaku biaya adalah salah satu bagian dari akuntansi biaya yang istilah umumnya untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output, di mana kegiatan di dalamnya harus menunjukkan suatu kegiatan naik atau turunnya suatu kondisi operasional perusahaan. Tujuan dari adanya perilaku biaya ini sangat penting untuk menganalisis kegiatan perhitungan pada biaya tersebut, agar tidak memberikan dampak yang negatif untuk kegiatan operasional perusahaan. Tipe dan pola. Terdapat biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Biaya rata-rata per unit akan turun, tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil, berikut tipe-tipe biaya tetap adalah sebagai berikut. 1. Biaya tetap yang telah ditentukan oleh biaya tetap yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contohnya adalah penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan dan asuransi. Yang kedua yaitu biaya tetap adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen. Contohnya adalah biaya riset, hubungan masyarakat, dan program pengembangan manajemen. Selanjutnya, ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika aktivitasnya dilipat gandakan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat ganda. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut dengan basis aktivitas. Basis aktivitas merupakan ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel, atau biaya disebut dengan penggerak biaya atau pemicu biaya. Contoh dari basis aktivitas yang umum yaitu jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit yang diproduksi, dan unit yang dijual. Jenis organisasi, ada perusahaan dagang dengan biaya yang bersifat variabel terhadap volume output HPP. Yang kedua, ada perusahaan manufaktur dengan biaya yang bersifat variabel terhadap volume output, biaya produksi, BB, TKL, porsi variabel biaya overhead. Yang ketiga, ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur dengan biaya yang bersifat variabel terhadap output, yaitu biaya penjualan, umum dan administrasi, komisi, juga biaya pengiriman. Yang terakhir, ada perusahaan jasa dengan biaya yang bersifat variabel terhadap volume output, yaitu bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, biaya semi variabel merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama, biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifatnya memiliki perubahan yang tidak sebanding. Yang kedua, biaya semi variabel persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Contoh biaya semi variabel misalnya biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, kemudian biaya kendaraan, biaya listrik, dan biaya telepon. Untuk tujuan perencanaan, perubahan keputusan, dan pengendalian biaya, maka biaya semi variabel harus dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Pendekatan dan teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel yaitu hubungan antara biaya semi variabel dengan tingkat aktivitas dan persamaan garis lurus adalah
Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y total biaya semi variabel, A total biaya tetap, B biaya variabel per unit aktivitas, dan X-nya adalah tingkat aktivitas. Berikut perilaku pola biaya bisa dilihat. Jadi berapapun jumlah produksi atau Q apakah mengalami kenaikan atau penurunan, maka jumlah biaya atau P yang dikeluarkan adalah tetap. Selanjutnya yaitu peranan model sumber daya dalam memahami perilaku biaya. Biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain produk, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tingkat yang efisien atas kinerja. Aktivitas tersebut disebut kapasitas praktis atau practical capacity. Hal itu terkadang kelebihan kapasitas, sehingga penting mengetahui sumber daya yang fleksibel dan terikat. Melanjutkan yang dijelaskan oleh Pak Rani bahwa sumber daya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya fleksibel, di mana suatu perusahaan akan sangat baik jika hanya membeli sumber daya yang diperlukan. Tepat saat sumber daya tersebut diperlukan, hal tersebut terkadang terjadi. Misalnya, bahan baku langsung sering dibeli saat dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis sumber daya ini disebut sumber daya fleksibel. Yang kedua, ada sumber daya terikal. Sumber daya lain harus dibeli sebelum dibutuhkan, di mana sumber daya terikat adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu, tanpa memandang apakah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Selanjutnya, perilaku biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Untuk menghitung biaya tetap per unit, tarif aktivitas tetap dihitung terlebih dahulu. Tarif aktivitas tetap ini adalah jumlah biaya terikat dibagi dengan jumlah kapasitas yang tersedia, sedangkan tarif aktivitas variabel adalah jumlah biaya sumber daya fleksibel dibagi dengan kapasitas yang digunakan. Hubungan antara jumlah sumber daya yang tersedia dan sumber daya yang digunakan dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu sumber daya yang tersedia sama dengan sumber daya yang digunakan ditambah kapasitas yang tidak digunakan. Kemudian yang terakhir, implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Setiap pengendalian operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Penambahan produk baru yang diselaraskan dengan keinginan pelanggan dan dapat meningkatkan kebutuhan atas berbagai aktivitas overhead. Selanjutnya yaitu pemisahan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. 1. Metode tinggi rendah, yaitu metode titik tertinggi dan titik memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu dengan mendasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dengan titik terendah. Perbedaan antara kedua titik disebabkan karena adanya perubahan kapasitas dan besarnya tarif biaya variabel satuan. Yang kedua yaitu metode scatter plot. Metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Biaya ditentukan sebagai variabel dependen karena besarnya biaya akan dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Jika aktivitas meningkat, maka biaya juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil, yaitu metode biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung dengan variabel bebas dari sekumpul data. Selanjutnya, ada evaluasi keandalan persamaan biaya.
di mana kegunaan utamanya yaitu terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. Metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya dalam menilai keandalan persamaan biaya. Koefisien determinasinya memungkinkan seorang analis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tersebut. Koefisien korelasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Peranan regresi berganda dalam penilaian perilaku biaya. Di dalam metode regresi sederhana, hanya dipakai satu variabel bebas. Dalam keadaan tertentu, variabilitas biaya atau Y dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas atau beberapa jenis kegiatan, sehingga harus dianalisa dengan metode regresi berganda agar diperoleh perhitungan yang lebih akurat di dalam menentukan prediksi. Meskipun penambahan lebih banyak faktor atau variabel akan menambah kerumitan perhitungan, tetapi prinsip sama dengan metode regresi kuadrat terkecil sederhana. Karena kerumitan perhitungan regresi berganda dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Regresi berganda ini adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Selanjutnya yaitu penggunaan manajerial dalam penentuan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel. Tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran, sebelum memilih metode ini, manajemen berupaya memastikan sebagian besar biaya adalah variabel atau tetap dan keputusan yang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pengklasifikasian biaya. Kemungkinan lain adalah manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. Kemungkinan terakhir adalah manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhananya. Maka, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama, perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Waktu merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perilaku biaya. Selain itu, model penggunaan sumber daya meningkatkan pemahaman tentang perilaku biaya. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan dikategorikan sebagai beban terikat. Sedangkan sumber daya yang diperoleh pada saat digunakan dan dibutuhkan disebut dengan sumber daya fleksibel. Dikenal juga biaya diskresi yang cenderung merupakan biaya tetap. Sumber daya juga dapat diperoleh dengan rentang tertentu. Jika rentang sempit, maka merupakan fungsi biaya variabel, sedangkan rentang lebar menunjukkan biaya tersebut yaitu biaya tetap. Selain itu, terdapat 3 metode untuk memisahkan biaya campuran. Yang pertama, metode tinggi rendah bersifat objektif dan sederhana, tetapi tidak mempresentasikan hubungan biaya yang sebenarnya. Yang kedua, ada metode scatter plot, baik dalam mengidentifikasikan non-linearitas, adanya outlier, dan dengan adanya pergeseran dalam hubungan biaya. Kelemahannya adalah bersifat subjektif, di mana metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data, sehingga lebih direkomendasikan. Metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dibanding metode lainnya dalam menilai keandalan persamaan biaya. Selain itu, pertimbangan manajerial dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama dengan metode tinggi rendah, scatter plot, dan kuadrat terkecil. Manajer menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai hubungan biaya dan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi outlier, memahami perubahan struktural, dan menyesuaikan parameter yang disebabkan oleh perubahan kondisi yang diantisipasi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam menjelaskan materi yang kami jelaskan.
Untuk itu kami ucapkan terima kasih.